Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Minta maaf teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit berisik ya, karena posisi tepat di sebelah sana itu jalan raya, terus di sebelah kanan jalan ini untuk jalan masuk kampung. Cuaca hari ini lumayan ekstrim, panasnya full ya, tapi tidak mengurangi kita untuk terus semangat berkarya dan berbudidaya. Sudah nampak di samping sebelah sini ya, ada deretan untuk beberapa bahan bonsai untuk jenis lohansung yang saya tanam nyampe di ujung sana, dan di sebelahnya tepat di sini ya, nampak ada lohansung di sini saya kasih manfaatkan untuk jangka pendek, karena untuk lohansung sendiri pertumbuhannya sangat lama, dan untuk yang waru tentunya akan lebih cepat. Jadi saya manfaatkan untuk ini yang jangka pendek, saya memanfaatkan tempat. Ada sekitar, kalau tidak salah, 10 bahan bonsai waru yang saya konsep nanti ke depan ini untuk ekspos akar. Mohon maaf untuk update penanaman awal, memang sengaja tidak saya update ya, karena saya pernah berbagi untuk teman-teman di video saya sebelumnya untuk proses membuat bahan bonsai waru ekspos akar dari nol nyampe jadi bahan yang sudah agak 90% lah kurang lebih, baru bahan dasar ya. Di sini saya mau melakukan untuk mencoba pengecekan akar, karena nampak udah mulai tampak tumbuh subur ya. Akan saya lakukan pembongkaran secara massal untuk ke 10 bahan ini. Seperti apa? Simak videonya, mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah itu di bahan bonsai apapun. Saya mau melakukan pengecekan akar dari sebelah sini ya, saya urutkan nanti terus lari ke sebelah sana. Oke, langsung saja saya mau cek dan bagaimana nanti sebelum melakukan pembongkaran untuk dinding ground longnya yang di atas. Ada tip-tip untuk teman-teman ya, agar nanti kita berprosesnya lebih cepat. Sudah ada ini dinding ground yang sudah saya cek, itu akarnya sudah ada sedikit beberapa, lumayan agak besar, kalau sepuntung rokok lebih nih akarnya. Jadi sebelum melakukan pembongkaran dinding ground ini dulu, saya ini sebenarnya medianya dulu penuh ya. Berhubung untuk media tanam pasir ladu kalinya terlalu halus, saya perbanyak untuk sekamnya, sekam mentah. Karena apa? Kalau media tanam halus untuk pasirnya, tentunya tingkat keporosannya kurang ya. Jadi ini turun sekian. Sebelum kita lakukan pembongkaran ini, beberapa ada rumput akan saya bersihkan dulu. Setelah rumput ini bersih, lakukan untuk pemberian pupuk kandang. Saya sarankan untuk teman-teman kita cari yang irit saja ya, karena ini bahan ini tentunya akar sudah tembus ke tanah akarnya. Jadi saya sendiri pakai pupuknya yang sederhana. Kalau teman-teman punya modal yang lebih, mungkin bisa pakai dekastar atau pupuk kimia yang lain, tapi saya sederhana karena waru tentunya untuk tingkat penyuburannya akan lebih cepat dibanding untuk jenis bahan bonsai yang lain. Ini saya pakai pupuk kandang bekas kotoran kambing bisa, sapi bisa. Ini yang sudah kering saya jemur. Untuk dinding ground sekian lingkarnya saya pakai takaran 2 ini. Jadi di saat nanti kita melakukan pembongkaran dinding ground, tentunya media tanam di sini ada ya, nanti menimbun pada pupuk yang kita kasih di sini. Oke, saya mau langsung cek ya untuk akarnya nanti seperti apa. Dan ini untuk pembongkaran sengaja tidak langsung saya lakukan tekuk, dan daun juga tidak saya lakukan pruning.
Nanti kalau setelah saya bongkar, saya biarkan dulu biar akar menyesuaikan dengan suhu, jadi biar lebih aman lagi ya. Jadi nanti mungkin ada sekitar 10 akan saya bongkar dulu, tetap saya kasih pemancang tapi daun tidak saya pruning. Nanti mungkin kalau ke depan 3 atau 4 hari, bahkan bisa nyampe 1 minggu, kalau mau dilakukan tekuk baru saya lakukan pruning. Oke, saya mau mencoba langsung untuk satu bahan ini akan saya lakukan pembongkaran seperti apa kondisinya akar. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, jadi terlihat nanti tadi untuk sebelum saya lakukan pembongkaran, saya kasih pupuk di bawah, kemudian bekas media tanam pembongkaran dinding groundlongnya menimbun pada pupuk yang di bawah. Dan di sini nampaknya hanya ada sekitar untuk akarnya dari batang utama yang di atas. Nah, di sini hanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, yang satu aja kecil ya. Ini aja yang satu sepertinya dari anak cabang yang di sini. Kalau teman-teman kurang puas untuk seperti ini, sebenarnya bisa juga menambah akar baru dengan cara melakukan pertumbuhan anak cabang akar. Kita bisa lakukan kalau seperti ini ya, kita sisakan 2 atau 1. Kalau kita sisakan 2 akar, tentunya yang kecil ini kita bisa potong di sini, kita kasih kokopit, nanti kita kasih, kalau sudah keluar akar kita kasih media tanam lagi, akan lebih banyak dan maksimal untuk jumlah akar. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lumayan lama tentunya untuk berproses. Jadi memang ini nanti cuman saya mau maksimalkan untuk 4 akar ini, nanti saya konsep menjadi sedemikian rupa, memaksimalkan bahan dasar yang ada. Ini tadi saya lakukan untuk pengurangan atau membuang akar-akar serabut yang kecil, dimana nanti kalau kita tidak lakukan pembuangan akan menghambat untuk memaksimalkan akar ini ya, mengganggu. Ini terlihat nampak ya untuk warna akarnya masih seperti ini ya. Nanti ke depan paling sekitar 1 minggu atau 3 hari 4 hari tergantung ya, kita lihat cek secara berkala. Kalau akar ini nanti warnanya sudah sedikit coklat seperti batang utama di atas, nanti baru saya akan lakukan untuk tekuk. Oke, kira-kira nanti konsepnya seperti ini ya. Kita langsung ya cek untuk 1 bahan lagi yang di sana, dan ada 9 bahan lagi yang masih ngantri di sebelah sana ya. Oke, saya mau menuju 1 bahan lagi. Untuk bahan yang kedua, nah nampak ya di sini akarnya agak lumayan sedikit banyak. Nah, mungkin kenapa ini akarnya lain daripada bahan yang pertama tadi, kemungkinan besar pas saya lakukan untuk panen dari jangkauan, mungkin ini akarnya banyak ya, full. Jadi konsepnya berbeda, dan kita juga tidak bisa menentukannya untuk kita budidaya bahan bonsai untuk cangkok. Terkhususnya kita berproses untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar yang kita maksimalkan untuk akar yang kita tekuk ekspos dengan berharap akar keluar banyak. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau pengen
bahan dasar kita dari panen cangkok itu maksimal banyak, kita utamakan pemilihan bahan dasar yang tepat, dimana kalau kita pengen akar yang keluar banyak pada posisi saat cangkok, utamakan kondisi daun di atas subur. Jadi kalau kita pemilihan bahan dasarnya sudah tepat, tentunya akar yang keluar dari cangkokan yang kita proses tentunya akan banyak. Dan tidak lupa juga posisi kita cangkok pada cabang itu kalau bisa usahakan tegak lurus ya, jadi akarnya bisa maksimal untuk keliling dan keluarnya bisa banyak. Ini salah satu beberapa yang saya proses dan pernah saya amati juga di saat saya berproses dari budidaya cangkok, terus membandingkan hasil daripada bahan dasar yang kurang begitu sehat untuk di atas kita budidaya cangkok. Nah, kira-kira seperti ini lumayan maksimal untuk prosesnya. Nanti kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi pas pembongkaran di bahan yang pertama. Lanjut kita cek seperti apa. Masih ada beberapa, ada sekitar 8 lagi untuk pembongkaran. Nanti seperti apa kita cek satu persatu ya, mudah-mudahan nanti selesai untuk hari ini. Cuaca sangat lumayan ekstrim ya, panas sekali. Alhamdulillah dapat 5 bahan yang sudah saya lakukan untuk pembongkaran. Mungkin akan jeda dulu ya, masih ada 5 bahan lagi, mungkin akan saya lanjutkan untuk nanti kalau sudah agak sedikit sore. Dan satu lagi untuk teman-teman, kita bisa manfaatkan lagi ya untuk dinding karpet seperti ini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau beli karpet talang itu sekalian yang bagus ya, biarpun agak sedikit mahal tapi kualitasnya yang bagus. Jadi kita bisa pakai untuk dinding karpetnya berulang-ulang. Untuk keseluruhan bahan nanti akan saya lakukan pembongkaran secara massal, dan ke depan akan saya lakukan pengecekan secara berkala. Kalau akar ini tadi yang saya bongkar sudah warna dasarnya hampir seperti batang utama, akan saya lakukan teguk secara massal juga. Nantikan terus untuk nanti seperti apa, insya Allah ke depan akan selalu saya update di video berikutnya. Dan mungkin untuk dinding karpet yang di bawah ini juga bisa kita pakai ulang lagi ya. Seperti pada contoh yang sudah ada di lahan saya juga pernah berbagi. Jadi nanti kalau bahan dasar untuk ekspos akarnya ini sudah hampir mendekati 90 atau 85% maksimal untuk bahan dasarnya, kita bisa lepas, kita bisa pakai cari bekas MMT, kita lipat jadi 2 atau 3. Kalau kita punya material yang lebih, kita bisa lipat berulang-ulang terus kita lakban. Nah, seperti pada contoh kali ini ya, saya akan tampilkan untuk teman-teman. Saya ambilkan satu contoh untuk bahan dasar yang hampir mendekati, kurang lebihnya seperti ini ya, hampir maksimal. Nah, jadi jangan tunggu ini dipanen, atau kalau kita berbisnis jangan tunggu laku dulu baru kita lakukan pembongkaran dinding karpet di bawah. Jadi biasa kalau di sekitar kita ada MMT bekas itu kita bisa pakai. Ini saya rangkap 2 MMT nya. Jadi dinding ground ini sebelum saya panen sudah saya lepas, saya pakai tanam lagi, kemudian saya ganti sama ini bekas MMT saya lakban. Nah, jadi kita tidak menunggu terlalu lama untuk berbudidaya, berproses. Untuk saya ambilkan contoh konsep bahan bonsai waru ekspos akar ini. Kalau seperti ini usia dari awal tanam di lahan ground kurang lebihnya 8 bulan, paling lambat itu 1 tahun. Itu pun kalau untuk perawatan, penanganan, pemupukannya tepat tentunya.
Dan di sini juga nampak terlihat ya, untuk beberapa cabang yang posisinya tidak kita pakai, memang sudah saya sengaja budidaya cangkok untuk memperanak cucukan, daripada bahan kita buang begitu saja. Sekecil apapun kita budidaya cangkok, kita bisa untuk berproses memperbanyak berbudidaya bahan bonsai. Nah, jadi memang sengaja sebelum saya eksekusi panen, saya lakukan pencangkokan keseluruhan. Nanti ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi untuk los-los pucuknya itu kan saya cangkok juga, untuk nanti ke depan diproses menjadi bahan bonsai yang lebih maksimal. Jadi kita memanfaatkan bahan yang ada daripada kita buang, kita kondisikan semaksimal mungkin. Nah, seperti pada contoh ini juga sebagai acuan inspirasi untuk teman-teman juga ya. Jadi ini memang untuk dinding ground yang karpetnya di posisi bawah itu dari bongkaran yang tadi saya asipilkan untuk teman-teman bahan dasar yang sudah mendekati 90-85% maksimal. Saya bongkar, ini dinding karpetnya saya pakai lagi. Kemudian untuk dinding ground long yang di atas sama. Jadi kita langsung pasang, terus kita kalau mau berbudidaya tentunya tidak telat ya untuk proses. Kita mempersiapkan untuk nanti ke depan kita proses lagi seperti yang sudah saya sampaikan untuk teman-teman tadi. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, mengedukasi, menginspirasi. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan nanti akan jeda sejenak, mungkin setelah sore akan saya lanjutkan untuk kelima bahan yang di pinggir jalan raya masuk kampung tadi ya. Ada 10 bahan yang tersisa 5 belum saya bongkar. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.